warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asilah, amma ba'du. Ya ayyuhal murid wa ayyuhal jamaah jumiyin wa jumiyat rahmatullah, kita bersyukur pada Allah di pagi hari ini diberi kesempatan untuk silaturahim, silatul fikr dan silatul dzikr antara kita semua dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para salikin rahimakumullah, sebelum memulai dan meneruskan ngaji kitab Adabul Suluk lil Murid, mari kita bertawasul dulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan mendapatkan ridho dan karomah dari mu'alif hadal kitab ala diniyah wa kunna sholihah wa Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa aswajihi wa dzurriyyah wa ahlil baiti mutahharin. Muhammad wa khususul rahim wa asyasil nahdatul ulama wa khususan mu'alif hadal kitab Habib Abdullah bin Ali al-Haddad wa salamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para salikin rahimakumullah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-mu'allif wa nafanallahu bihima bi ulumiha fid dharain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazi alaihil mu'awwilu fi tariqillah fi tariqillahi ta'ala ba'da fi'lil awamiri wastidabil maharim mulazamatul dzikrillah. Fa'alaika bihi ayyuhal murid fi kulli halin wa fi kulli waqtin wa fi kulli makan bil qalbi wal lisan. Ayyuhal murid, wahai para murid, para salikin rahimakumullah, walladzi 'alal mu'awwilu, maka hendaklah alaihi, kita semua, ya para murid ini, alaihil mu'awwilu, yaitu seharusnya mu'awwilu, yaitu menyandarkan diri, ya, memilih, menetapkan, ya, mu'awwili, mengutamakan, awal, mengutamakan apa? Fitorikillahi ta'ala, yaitu semua hidup kita itu harus ditujukan torikillah, jalan ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan jalan yang kita tempuh itu jalan urusan dunia belaka, urusan pangkat saja, urusan ngejar jabatan saja. Dan itu tidak dalam konteks torikilah, torik, jalan Allah Ta'ala, jalan pada Allah. Disebutkan walladzi 'alal muta'awwilu, kamu hendaklah menyandarkan, mengutamakan, memprioritaskan, memilih jalan pada Allah. Ba'da fi'lil awamir,
wajtinabil maharim, setelah kita mengerjakan seluruh awamir yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, wajtinabil maharim, dan kita menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kemarin kita beberapa pertemuan itu kan awamir, ini perintah-perintah, anjurannya, amalannya seperti ini, kita jada ba'da fi'lil, setelah kita mengerjakan semuanya itu wajtinabil maharim, dan kita menjauhi larangan-larangan tadi yang menyebabkan kita tidak menjadi ahlul ibadah, yang menyebabkan kita tidak dalam posisi khusyuk beribadah, ya. Syair, kemarin kan sebutkan asir, hati kita itu ada ikatan yang asir itu yang apa ya, setrum yang kuat kalau sholat itu ya, ada matches, doa juga matches, bisa nangis misalkan, bukan doa menghadap Allah cengengesan, tapi betul-betul kita betul-betul khusyuk, khudur dan tumakninah, ya. Kita disebutkan apa? Katakan amalan-amalan tadi kan, amalan sholat malam, amalan zikir, amalan sholat jamaah, amalan baca Quran, amalan sholat sunnah, itu kan awamir, sudah kita, insya Allah moga-moga dijalankan. Maka kita diminta apa? Mulazamatul zikrillah. Maka kita diminta untuk mulazamah, melazimkan, memudawamkan, membiasakan, mengkontinyukan zikrillah, zikir pada Allah. Karena itu tadi sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Berzikirlah kamu semua kepada Allah dzikron katsira, zikir yang sebanyak-banyaknya. Bukan hanya zikir yang seingatnya. Itu Al-Quran semuanya menyatakan seperti itu. Zikir itu sebanyak-banyaknya, ya. Mulazamatul zikrillah, Anda kita semua diminta untuk memudawamkan zikir pada Allah. Fa'alaika bihi ayyuhal murid, siapa saja yang melakukan, ya, bihi artinya fa'alaika, siapa saja yang ayyuhal murid yang bisa menjalankan mulazamul zikrillah tadi, ya, maka itu dijalankan fi kulli waktin, fi kulli halin, dalam situasi apapun. Jangan zikir kalau punya keinginan pada Allah baru zikir. Ini disebutkan fi kulli halin, dalam situasi keadaan apapun. Susah ya berzikir, ya, diberi nikmat juga berzikir, situasi apapun juga berzikir. Halin situasi, wa fi kulli waqtin, dan dalam sebuah waktu, semua waktu, siang, malam, pagi, ya, berbaring, tidur, ya. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, itu kan keadaan apapun kita harus berzikir. Wa fi kulli makan, dan di dalam situasi tempat apapun. Tempat sholat juga zikir, tempat kerja zikir, sambil berjalan zikir, sambil berdiskusi zikir, sambil menerima tahu zikir, sambil mengerjakan pekerjaan zikir, ya. Itu bil qalbi wal lisan. Ada zikir yang dengan kolbi, di dalam hati saja, wabil lisan, dan dijalankan dengan lisan. Jadi di dalam tarekoh ada dua, zikrul kolbi sir, ya, zikirnya itu dengan sir di dalam hati. Orang tidak tahu kalau sebetulnya si Pak A, B, C, D yang ikut suluk itu zikir terus setiap saat. Tapi fisiknya seakan-akan biasa seperti orang lain, tapi sesungguhnya hatinya sedang berzikir. Itu namanya zikril kolbi, zikir syir, zikir yang dilakukan dalam hati kecilnya, ya. Wabil zikri lisan, dan zikirnya melalui lisan. Melalui lisan itu biasanya zikirnya itu adalah zikir tahlil wa ismu dzat. Dan zikirnya itu menyebut zat Allah, la ilaha illallah,
cara menzikirnya itu kalau sudah menyebutkan afdhalul dzikri falam annahu la ilaha illallah itu ditarik dari pusat, dinaikkan la ilaha illallah sampai ke otaknya, sampai ke ubun-ubunnya, turun, ditarik ke kanan di pundak, la ilaha, hanya itu di pundak kanan, itu ada latifatul ruhnya, nyawa kita itu, illallah ditembakkan ke latifatul qalbi yang ada di dada sebelah kiri, 2 jari di bawah susu kita, ditarik ke kiri dikit. Karena itu puncaknya, apakah orang itu hari ini setelah saat itu baik atau buruk tergantung kolbunya ini. Kalau kolbunya itu kasar, kotor, keras, wa qasat qulubuhum sata, disebutkan Al-Quran seperti itu, wa qasat qulubuhum, maka hatinya itu kaku, keras, sekeras lebih dari batu, qulubuhum, maka orang itu diajarin apapun, diajak zikir apapun, diajak suluk apapun juga enggak mempan. Ya, dia sing ada lawan lah, nggak ada yang lawan kalau sudah hatinya keras, itu sulit. Lah karena itu zikirnya la ilaha sampai otak tanpa nafas 3 kali dulu, la ilaha illallah di latifatul ruh, ditembakkan, dipukulkan illallah ke latifatul qalbi. Terus itu artinya kita menarik nafas, lebih konsentrasi menyebut nama Allah. Itu biasanya dengan zikir bil lisan. Ya, itu biasanya kan habis sholat itu kan ada tahlilnya sedikit ya. Habis sholat jangan lamcing, habis sholat jangan assalamualaikum pelencing, lari, jangan. Zikir yang cukup ya. Salah satunya jangan lupa zikir la ilaha illallah, afdhalul dzikri falam anu la ilah wa sultanu dzikir adalah ismu dzat, Allah Allah Allah. Itu diajarkan di dalam thariqah Naqsyabandiyah. Saat mana orang itu zikir bil qalbi, saat mana seseorang itu zikir bil lisan. Jangan mentang-mentang sambil nerima tamu la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah Allah, didengar tamunya, ya ini Bapak ini gimana sih nerima tamu kok pamer, nah itu maaf ya. Jadi itu ada zikir bil qalbi. Nah, di dalam ilmu Naqsyabandi disebut dengan khalwat anjuman bil qalbi. Khalwat sebetulnya itu khalwat. Kita itu khalwat darul anjuman di dalam semua prinsip bil qalbi, yang zikir kita itu dengan qalbun. Ya, meskipun orang banyak, kita tidak lupa, kita terus mempunyai hubungan dengan Allah. Menerima tamu, hati kita tersambung pada Allah. Keluar masuknya nafas kita itu selalu berzikir pada Allah. Dan inilah yang disebut bahwa Allah itu adalah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu akan bersama kita dalam situasi, dalam keadaan apapun. Allah itu akan sangat dekat min qalbil warid, yaitu dia itu hanya sejengkal, nggak sampai. Nah, setiap nafas kita di sini ya itu Allah. Nah, karena itu ada namanya itu adalah khalwat darul anjuman bil qalbi. Jadi kita khalwat dari sebuah keramaian yang hati kita itu selalu berzikir pada Allah. Jadi itu para salikin, ya saya sebutkan, ya fa'alaika bihi ayyuhal murid, maka hendaklah Anda semuanya itu berzikir, selalu berzikir, wahai murid, wahai orang yang ingin dekat dengan Allah, fi kulli halin, dalam setiap situasi, wa fi kulli waqtin, dalam semua waktu, wa fi kulli makan, dan di dalam keadaan di suatu tempat apapun, dengan bil qalbi, zikirnya dengan qalbin, wal lisan, dengan lesannya. Mana yang kita amalkan, tinggal kalau halin ya, kalau makan dalam suatu tempat ya kita zikirnya qalbi saja. Tapi kalau lagi duduk sendiri habis sholat ya zikirnya jar, bisa diungkapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Nah, ini pakai hati ya, jangan mulutnya la ilaha illallah, otaknya kemana-mana, ingat kemana-mana ya. Ini belajar, kita harus belajar zikir yang efektif. Saya lanjutkan, para salikin rahimakumullah. Wa dzikrul ladzi yajma'u jami'a ma'anil adzkari wa thamarati hal batinatin wa dhahriyatin wa qaluhu la ilaha illallah wa Allah Allah Allah. Jadi zikir itu sesungguhnya di dua itu, la ilaha illallah dan Allah, atau Allah dan la ilaha illallah. Semua zikir selalu ada ismu dzatnya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ada Allahnya. La haula wala quwata illa billah, ada zikirnya. Bismillahirrahmanirrahim, ada zikirnya. Hasbunallah, ada Allahnya ya. Dan jadi itu, jadi ismu dzat, isim nama yang zat Allah, yang namanya Allah di dalam Asmaul Husna yang pertama kan Allah. Nah, ini namanya ismu dzat Allah. Dan juga ada namanya la ilaha illallah. La ilaha illallah itu afdhalul zikir, yang afdal. Tapi yang sultanul zikir Allah Allah. Wa dzikrul ladzi yasma'u jami ma'ani adkari. Jadi orang yang selalu mengucapkan zikir, yasma'u ma'ani adkari, orang yang berzikir itu menyakup seluruh makna zikir, wa thamarati hal batinah, yang dilakukan secara batin, artinya zikirnya sir ya, wa dhahirah, dan dijalankan secara zahir ya, wa qaluhu la ilaha illallah au Allah Allah Allah. Jadi ini Syekh Abdullah bin Abdul Haddad dalam pertemuan yang di faslun ke berapa ini? Faslun yang ke, kalau dalam buku ini pasal tentang yang zikir dan tafakur, itu pasal ke-9 dari 19 pasal. Ini sudah mulai agak masuk ke tarekat karena beliau adalah mursyid tarekat Habib Alwi Al-Haddad ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian itu ya, jadi zikir itu ada yang zar, ada yang syir ya, ada yang diucapkan dan ada yang di dalam hati. Yang di dalam zikir itu tergantung apa? Tergantung halinnya, tergantung waktinnya, tergantung makaninnya, situasinya, waktunya dan tempatnya. Kita harus bisa menempatkan diri saat mana kita zikir pakai zahir atau dengan batin ya. Saya lanjutkan, wa dzikru alladzi yu'maru bimulazamati ahlul bidayah wa yarji'u ilahi ahlun nihayah. Jadi zikir tadi bil batin wa bil lisan, wa huwa dzakarul ladzi, orang yang berzikir, wa huwa dzikrul ladzi yu'maru bil majadi, orang yang selalu memakmurkan zikir itu, melazimkan itu dilakukan oleh ahlul bidayah, orang yang memulai untuk berdekat dengan Allah, zikirnya itu. Karena itu kitabnya Imam Ghazali kan Bidayatul Bidayah kan, ada ya salah satu kitab orang yang mencarikan hidayah pemula ya, kitabnya salah satu kitab itu, dan itu biasanya diaji kalau awal-awal orang yang sudah berumur biasanya ngajinya Bidayatul Bidayah itu di pondok-pondok itu, yang biasanya yang ikut itu yang tua-tua biasanya itu sudah ingin sholat yang bagus, zikir yang bagus ya, sholat malam, wudhu yang bagus, itu di kitab Bidayatul Bidayah itu ya ya. Jadi ahlul bidayah ini dilakukan oleh yang pemula, wa yarji'u, dan begitu orang yang arji, yang orang yang ingin rojak, arji puncak, min ahlil nihayah, orang yang puncak mendapatkan kenikmatan nihayah
ya mencapai puncak kembalinya kepada Allah Taala. Jadi pemula zikirnya juga la ilaha illallah dan Allah. Ya, esensinya ya. Bagi orang yang sudah min aulia dan para wali dan para ahlul ma'rifat, ahlul hidayah, ahlul ibadah, zikirnya juga selalu itu. Karena ini memang sultanul zikir wa afdhalul zikr. Dan ini kalau dilakukan, maka dengan demikian kita akan mendapatkan ini berarti pertanda kita yuk maru bimulazamati ahlul bidayah wa yarji'u ilahi ahlun nihayah. Jadi orang yang mendapatkan kemakmuran menjalankan ini berarti kita akan mendapatkan naungan dari Allah bagi para pemula dan juga oleh para ahli yang sudah mendapatkan kepuncakan. Kepuncakan itu apa? Di dalam ilmu tasawuf, satu tajalli, ya, dua mujahadah, takhalli dulu, mujahadah, musyahadah, ya, ma'rifat, kemudian mendapatkan dia adalah mukasyafah, ya, muraqabah tadi sudah, muraqabah sudah, mujahadah sudah, kemudian yang ke-8 itu adalah tajalli, menyatunya diri kita dalam sentuhan Allah, dan yang terakhir itu yang ke-9 adalah wusul ilallah. Itulah tahapan-tahapan yang disebut dengan ahlun nihayah, itu di situ. Jadi ahlun nihayah hanya bisa dicapai kalau beliau itu melalui proses tasawuf. Jadi Bapak Ibu sekalian, nggak cukup, maaf sekali, nggak cukup syariat. Ya, Islam itu akidah, syariah, tasawuf. Jadi kalau akidah sudah benar, syariat baru, kurang satu, tasawufnya. Karena itu ada syariat, ya, tarekat. Ya, Bapak harus meningkat di sini tarekatnya. Tarekah menuju Allah. Biar apa? Stepnya adalah makrifat, berarti hakikat. Ya, Bapak Ibu sekalian sudah punya perahu syariat. Kapan diterbangkan ke tengah laut, menikmati indahnya malam hari, indahnya ibadah. Dan kalau sudah zikir, namanya istighraq, itu berarti kita sudah sampai menyelam di dasar dan menikmati musyahadah pada Allah. Itu berarti kita sudah mendapatkan apa? Mendapatkan mutiaranya ibadah, dan itulah hakikat kita beribadah karena sudah bermusyahadah. Nah, kalau hanya syariat itu mulut saja, Bu, Bapak. Hanya sholat, ya 5 waktu bagus, tapi nggak cukup. Ya, umur yang sudah 50 ke atas, 60, ya monggo. Tarekohnya apa saja terserah. Cari murid, cari mursyid, cari guru yang membimbing untuk menghadap pada zat Allah. Ya, oke. Saya lanjutkan sedikit lagi, para salikin rahmatullah. Wa man sarrahu ayyadzuqa syai'an minal asrarit tariqati wa yukashifu bi syai'in min anwa'il haqiqati falyakif ala dzikrillah ta'ala bi qalbin hadir. Ini wa man sarrahu, dan siapa saja yang menginginkan ayyadzuqa syai'an minal asrarit tariqah, yang mendapatkan rahasia thariqah, jalan tadi, zikir, sholat, thariqah berarti jalan, wa yukashifu bisain, maka orang itu Allah akan menyingkapkan, mukasyafah. Ibu-ibu kan kadanglah ada intuisi kan Bapak, jatokno, ini kalau wong Jawa ya, jatokno, umpama aku melok kendaraan kuwi, nah padahal kendaraannya itu akhirnya ada kecelakaan. Nah, berarti ada intuisi, oh jangan itu. Jadi setiap apa yang terjadi jangan kemudian protes, pasti ada hikmahnya.
jatuh. Ini kalau orang Tulungagung, saya orang Tulungagung, jatuh. Ya, akhirnya alhamdulillah saya nggak bareng dengan mobil itu umpomo. Itu berarti Anda sudah yukasifu bisain. Allah setelah membukakan mukasyafah, menyingkapkan terhadap rahasia-rahasia Allah. Min anwa'il haqiqah, maka berarti kita sudah bisa mendapatkan hakikat-hakikat itu. Mendapatkan rahasia-rahasia, ya, mukasyafah min anwa'il, dari beberapa hakikat. Ya, kalau rezeki banyak alhamdulillah, yang penting berkah. Rezekinya sedang-sedang, yang penting berkah. Karena kalau kita minta banyak belum tentu hakikat mukasyafahnya itu bagus. Siapa tahu orang dikasih kekayaan malah justru lupa pada Allah. Apalagi mendapatkan kekayaan dengan menfitnah orang, itu mengambil hak orang, mengambil uang negara, itu tidak akan mendapatkan namanya yukasifu min awil haqiqah. Dia nggak akan mendapatkan hakikat makna harta untuk untuk sanggung ibadah, itu nggak akan dapat. Dia akan bisa rezeki yang didapatkan dari yang tidak halal itu akan mendorong Anda itu ke ahli makrifat, ahli maksiat. Itu bukan pasti ya. Itu sudah dalil. Kalau darah yang mengalir kita itu ada darah yang haram, itu amarah bisu, mesti ngajak yang jelek. Tapi kalau sedikit tapi betul-betul halal, thayyiban, ya, insya Allah kita akan diarahkan pada ahlul ibadah. Wal yakif ala dzikrillah ta'ala, maka yakif, hendaklah kamu berdiam. Berdiam pengertiannya di sini adalah pilihlah itu ahli zikir itu. Udah, urusan dunia akan bonus, akan datang. Pengertian wal yakif iktikaf, berhentilah di situ. Berhentilah ngejar dunia. Berhentilah ngejar-ngejar, nyanjung-nyanjung orang. Biar mendapatkan, mintalah pada Allah, jangan pada orang. Ya. Dan minta yang paling benar ya zikir. Zikir ya tarekoh. Nah, insya Allah itu akan bisa menenangkan kita, ya. Wal yakif, maka kita diminta beriktikaf, diem di situ. Udah nggak usah terlalu kejar dunia, jalanin saja. Ya, mau fit and proper jalanin, diterima alhamdulillah. Kalau belum, ya mungkin itu belum berkah buat saya, belum bermanfaat buat saya. Allah insya Allah sedang mempersiapkan rezeki di tempat lain. Oke, ya. Wal yakif, Anda hendaklah berdiam di situ, jangan cari urusan dunia tok, ahli dunia. Sekarang bismillah ahlul akhirah. Bismillah ahlul ibadah. Saya akan ke sana, ahlul zikir. Wal yakif, berhenti di situ. Ala zikrillah, setelah fayakif itu ala zikrah, berarti kita berhenti hanya atas ditujukan pada zikir pada Allah Ta'ala. Syaratnya apa? Bikol bin hadir. Kalau zikir itu dilakukan dengan kol bin hadir, yang hatinya itu hadir. Kemarin kan saya sebutkan, orang yang sholat hatinya melayang-melayang ke sana itu diibaratkan seperti halnya dia adalah memberikan kotak kosong, ya, kepada Allah. Atau dia menghadiahkan dayang-dayang wanita cantik gitu, tapi jenazah. Nah, itu kemarin disebutkan seperti itu, dan itu pasti gimana ya? Orang yang menghadap atasannya memberi hadiahnya kosong. Disebutkan orang seperti ini la yahdzunu Allah fi ibadihi mathul ladzi yuhdi ila malikin azim wa sifatan mayyitatan. Jadi seperti menghadap pada Allah
atasannya ya ila malik, kepada malik sarangca azimin yang maha presiden lah itu, tapi Anda wasifatan mayatan, membawa hadiah dayang-dayang yang tidak bernyawa, mayit. Au sundukon farihun, maka seperti hanya membawa sunduk kotak kosong dihias bagus, ya itu kan kayak ada di TV-TV itu, ternyata dalamnya zong, zong, dil atau dil, zong ternyata ya. Jadi Anda sholat kita itu nggak ada manfaatnya. Orang yang main-main dalam sholat disebutkan sama ajruhu bil uqubati wahirmanil masubatin, maka Allah orang seperti akan mendapatkan uqubatin, ancaman, hukuman, wahirman, dan orang ini diharamkan dari masubatin, yaitu ganjaran pahala. Jadi dengan demikian para salikin, kalau kita lagi zikir, disebutkan di sini adalah bikol bin hadir, dengan hatinya hadir, hudur, ya khusyuk. Jangan zikir tapi otaknya kemana-mana. Para salikin rahimakumullah, demikian untuk menyangkut tentang amalan-amalan yang telah kita bahas kira-kira 6 kali ini ya, amalan-amalan batin yang menyangkut wirid-wirid. Ya, wirid itu artinya 2, wirid doa, wirid juga pengharapan dan pujian Allah sampai sekian. Nah sekarang dengan demikian moga-moga semua wirid-wirid amalan-amalan yang kita kaji bersama itu mendapatkan ridho dan berkah dari Allah SWT. Amin. Para salikin rahimakumullah, demikian yang kita bisa sampaikan pada hari ini. Moga-moga insya Allah kita akan dipertemuan kembali dalam Aji Kolbu di hari Sabtu yang akan datang. Dan jikalau ibu-ibu para salikin rahimakumullah ada waktu, setiap Selasa pukul 12.30 juga kita ngaji bersama lagi. Kalau ngaji Selasa itu ajinya adalah Kimya Usadah Imam Ghazali. Kalau sekarang, kalau Sabtu itu adab-adab seorang suluk bagi seorang murid dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai, memberkahi, dan memberikan maunah kepada kita semua dan Bapak Ibu sekalian. Dan kita saling berdoa, moga-moga Ibu dan Bapak sekalian selalu mendapatkan kemudahan rezeki, ya, dan dimudahkan seluruh urusannya dan masalahnya segera dicabut. Khususnya moga-moga COVID-19 ini segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alfumikum akhirul kalam wallahul muwafiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.